Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk mengucapkan rasa syukur, meminta ampunan, serta memohon hal-hal yang baik untuk di dunia maupun di akhirat. Doa itu adalah senjata bagi kaum muslim. Ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah saat sholat, yaitu ketika sujud. Saat kita bersujud, Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak doa. Sebab ketika sujud adalah momen terdekat antara Allah dengan hambanya. Namun meskipun begitu, bahwa ketika kita berdoa pada waktu sujud tersebut adalah ketika kita sholat sendiri, bukan sedang berjamaah, ataupun bukan sedang kita menjadi imam. Nah, ketika sujud, berdoalah dan mintalah yang terbaik dan yang paling utama. Contohnya, mintalah kekayaan, kedudukan, istri yang soleha dan cantik, suami yang soleh dan mapan, atau apapun itu. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah kepadanya. Nah, ketika berdoa di dalam sujud, ada yang harus kita pahami. Bahwa berdoa ketika sujud tersebut ada aturannya, yaitu berdoa setelah membaca bacaan saat sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kemudian baru berdoa atau mintalah apapun yang menjadi hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah, kita boleh berdoa minta sesuatu yang diinginkan di dalam sujud sholat. Baik itu sujud terakhir maupun semua dalam sujud sholat. Bahkan berdoanya bisa menggunakan bahasa sehari-hari ataupun bahasa yang kita pahami. Namun agar tidak membatalkan sholat, maka cukup dibaca dalam hati saja. Sebab Allah Maha mendengar dan Maha tahu segalanya. Bahkan sebelum tersirat pun di dalam hati kita, Allah sudah mengetahuinya. Ketika berdoa di dalam sujud, alangkah baiknya kita mendoakan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan untuk kebaikan anak-anak kita maupun untuk orang lain. Sebenarnya berdoa di dalam sujud tersebut tidak hanya pada sujud terakhir saja, namun boleh pada sujud pertama, sujud kedua, ataupun sujud lainnya. Oleh karena itu, hendaknya pergunakan bahwa waktu sujud tersebut adalah waktu terbaik untuk berdoa dan waktunya sangat mustajab. Rasulullah menjelaskan bahwa waktu saat sujud adalah saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa Rasulullah yang tak pernah beliau tinggalkan ataupun selalu beliau panjatkan. Doa ini selalu Rasulullah baca terutama saat beliau menghadapi masalah yang besar ataupun masalah yang sulit untuk ditemukan solusinya. Dan selalu terus-menerus mengulang doa ini ketika sujud terakhir. Doanya adalah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagitsu aslihli sani kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah seluruh urusanku, dan janganlah Engkau serahkan kepada aku kesusahan, meski hanya sekejap mata. Sebenarnya sangat banyak keutamaan berdoa dalam sujud.
Salah satunya adalah waktu paling dekat dengan Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka ketika itu perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Kemudian keutamaan lainnya adalah waktu terkabulnya doa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa padanya. Karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Syekh Abdul Aziz bin Baz, yaitu seorang ulama terkenal Arab Saudi, semoga Allah merahmatinya, beliau pernah berkata bahwa ada 3 doa ketika sujud jangan pernah dilupakan ataupun jangan pernah ditinggalkan. Adapun 3 doa tersebut, yang pertama adalah mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Doa yang kedua adalah meminta agar diberikan kesempatan untuk taubat sebelum wafat. Allahumma rizukuni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki untuk taubatan nasuha, ataupun sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Doa yang ketiga adalah meminta agar hati kita ditetapkan atas agama Islam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan tentang berdoa ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud, sebab ketika sujud tersebut adalah momen terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Memang di dalam sujud ada larangan membaca Al-Quran, tetapi tidak ada larangan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut seperti sabda Rasulullah, ketahuilah aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun ruku maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla. Sedangkan sujud maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga layak dikabulkan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.